الحمد لله الحمد لله الذي شرع لعباده صيام رمضان لحكم وأسرار، ورتب على صيامه وقيامه مغفرة الذنوب والأوزار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان آناء الليل والنهار. أما بعد فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, tak lupa khatib selalu berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada kita semua yang hadir di sini untuk terus senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga kita untuk menghindari apa yang telah Allah larang kepada kita. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita banyak sekali nikmat, antara lain nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan alhamdulillah itu kita saat ini masih mau melangkahkan kaki menuju masjid tercinta kita ini untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni sholat Jumat berjamaah. Dan alhamdulillah pada Jumat kali ini kita memasuki Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, salah satu bulan yang sangat istimewa yang hanya diberikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam bulan suci Ramadan ini ada satu kewajiban yang istimewa. Kewajiban tersendiri, tidak ada kewajiban ini dilakukan di bulan lain, yakni as-siyam. As-siyam secara bahasa bermakna al-imsak. Al-imsak yakni menahan. Menahan apa? Ulama fikih sudah menjelaskan dalam berbagai kitab fikih yang mereka miliki. Salah satunya dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, al-imsak wa 'anil akli wa syurbi 'inda ghurubi syamsi, 'inda tulu'il syamsi ila ghurubi syamsi. Jadi puasa adalah secara ilmu fikih menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Namun Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak berbagai hadisnya tentang bahwasanya puasa ini bukan hanya al-imsak 'anil akli wasyurbi, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu jazaa illa al-ju'i wal 'athas." Banyak dari umatku laisa lahul jaza, mereka tidak akan mendapatkan pahala dari puasanya illal ju'i wal 'athas, kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar. Yang artinya apa? Bahwa ternyata puasa ini secara ilmu fikih memang sah puasa kita tatkala kita bisa menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi pahalanya akan hilang
apabila kita tidak mampu menahan nafsu-nafsu amarah yang lainnya. Karena nafsu yang sangat berat ini kita lawan saat ini. Perang hadap-hadapan dengan musuh itu kata Rasul masih perang yang ringan. Perang menggunakan meriam, perang menggunakan senjata itu masih perang yang ringan. Kata Nabi bersabda ketika setelah pulang dari perang Badar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabatku, kita semua ini baru saja pulang dari perang yang kecil ila jihadil akbar, yang kemudian setelah ini kita akan menghadapi perang yang sangat besar. Sahabat bertanya kepada Nabi, ayu jihadil akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad yang besar ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, jihadun nafsi. Perang yang sangat besar adalah perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad, bahkan umat sebelum Nabi Muhammad pun diperintah oleh Rasulullah untuk menjalankan puasa. Karena satu-satunya cara untuk melawan hawa nafsu adalah dengan cara berpuasa. Bahkan kita semua tahu ada satu hewan yang seluruh mayoritas manusia menganggap hewan ini menjijikkan. Hewan ini tidak ada gunanya. Hewan ini selalu memberikan cedera. Hewan ini selalu merusak. Hewan ini bernama ular. Seekor ular pun melakukan berpuasa beberapa hari, sampai kemudian dia sukses menjadi sebuah hewan yang sangat dicintai, yang sangat indah dipandang mata. Kita semua suka melihat kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hasil dari hewan yang menjijikkan, hewan yang tidak berguna, hewan yang banyak merusak tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi tatkala hewan menjijikkan ini berpuasa, kemudian dia sukses menjadi hewan yang begitu indah. Maka puncak tujuan dari berpuasa adalah sama sebagaimana kupu-kupu yang bermula dari hewan yang menjijikkan, hewan yang kotor dan lain sebagainya. Kita juga begitu. Setahun ke belakang mungkin kita kotor dengan banyak sekali dosa yang kita lakukan. Maka harapan Allah apa dalam firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian dan kepada orang sebelum kalian berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Jadi tujuan berpuasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini menjadikan kita diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu dijelaskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yaqulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, at-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bil-tanzil, dan melakukan sesuai dengan perintah yang telah Allah ajarkan, yang telah Allah berikan kepada kita. Wal qana'atu bil qalil, dan menerima dengan segala kekurangan. Wal isti'dadu li yaumir rahim, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Ini adalah pengertian takwa yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, kita diharuskan untuk takut kepada Allah.
Takut kepada Allah berbeda dengan kita takut kepada sesama makhluk. Kalau kita takut kepada sesama makhluk, maka kita akan menjauh dari makhluk ini. Tetapi takut di sini bukan dianjurkan untuk kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud takut kepada Allah di sini adalah takut kalau Allah memutuskan hidayahnya kepada kita. Takut kalau Allah sudah tidak peduli lagi dengan kita. Takut kalau Allah sudah mencap kita bukan hamba-hambanya yang soleh. Itu yang dimaksud takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dan juga pengertian takwa wal amalu bitanzil, berbuat beramal sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi. Kemudian pengertian takwa juga wal qanaatu bil qalil, menerima dengan segala kekurangan kita ini. Apapun itu terima, banyak sedikitnya terima. Maka tatkala kita menerima, hidup kita akan nikmat. Banyak orang-orang yang kaya karena mereka tidak terima, terus merasa kurang, akhirnya mereka gila harta. Harta yang bukan miliknya diambil. Harta yang harusnya milik rakyat diambil. Harta yang harus miliknya hak anak yatim piatu diambil, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir wal isti'dadu yaumir rahim. Pengertian takwa yang selanjutnya yakni mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan selanjutnya. Kehidupan di sana yang akan kita alami, kehidupan yang abadi selama-lamanya. Karena kita sekali lagi adalah makhluk Allah yang abadi. Kita akan hidup selama-lamanya. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang abadi adalah kita manusia. Tapi berbeda dengan keabadiannya Allah Subhanahu wa taala. Keabadiannya Allah tidak ada yang mengawalinya. Kalau keabadian kita ada yang mengawalinya. Abadinya kita hanyalah akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Abadinya nanti di sana, di mana tempatnya, surga atau neraka, wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu harapan kita dengan adanya bulan suci Ramadan ini, kita benar-benar bisa membersihkan diri kita, bisa menjadikan diri kita yang dulunya ulat menjadi kudu-kudu, yang dulunya tidak bertakwa menjadi takwa, agar apa yang disabdakan Nabi Muhammad bisa kita alami. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan hanya mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka kata Rasul akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga dengan adanya bulan suci Ramadan ini lebih meningkatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, agar setiap langkah, setiap nafas kita dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu Allah memberikan ridhonya kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Tuhan dengan ridho dan mendapat ridho. Maka tatkala kita ridho pulang kepada Allah, Allah pun ridho kepada kita. Kata Allah, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Maka masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku, dan bersama hamba-hambaku masuklah kalian. Itulah harapan kita, kehidupan kekal abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu